Assalamualaikum para pemirsa Arif Al-Fatih. Kita coba camping ke destinasi religi, di mana saat ini kita sudah di depan Masjid Jami Kali Pasir, dan insya Allah kita bakal bisa bertemu dengan salah satu pemerhati, salah satu orang yang sedikit baik yang mengetahui tentang keberadaan dan sejarah Masjid Kali Pasir sendiri. Ya, langsung ke TKP. Ya, Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Bang Boy dari channel Arif Al-Fatih TV. Dan di sini saya minta kesediaan waktu dari Pak Haji, insya Allah, untuk bincang-bincang sedikit mengenai sejarah Masjid Jami Kali Pasir ya Pak Haji ya. Dan insya Allah untuk lebih mempublikasikan nanti, bersedia rekaman atau liputan ini kita share ke YouTube ya Pak Haji ya. Ya mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat kita semua yang melihat ya Pak Haji ya. Ya, kalau boleh saya tahu Pak Haji ini langsung aja ya Pak Haji ya, sejauh mana sih sejarahnya Masjid Kali Pasir ini begitu Pak Haji? Bisa tolong diceritain gitu Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara masalah cerita Masjid Jami Kali Pasir, cukup panjang ceritanya Pak. Pada tahun 1412 Ya, kedatangan Ki Tenggerjati dari kerajaan Galukawali. Nah, ini Ki Tenggerjati dari kerajaan Galukawali bukan semata-mata mereka datang kemari tanpa tujuan. iya. Mereka mempelajari ilmu agama kepada salah seorang guru yang bernama Syekh Subakir. Syekh Subakir. Nah, amanat dari gurunya yang bernama Syekh Subakir tersebut, ini Ki Tenggerjati mengikutinya. Dalam arti ketika ilmu agama didapatkan, siarkan Islam. Oh begitu Pak Haji. Siarkan Islam. Nah, jadi dia pegang amanat tadi itu. Ki Tenggerjati meninggalkan kerajaan Galukawali. Mereka termasuk keluarga besarnya di sana Pak. Amanat kerajaan Galukawali. Sumedang. Oh Sumedang. Ya, Sumedang. Dengan hidup dalam kesederhanaannya, beliau tinggalkan kerajaan Galukawali dan datang ke sini. Ini kondisinya masih hutan Pak. Tangerang ini masih hutan. Belum ada nama Tangerang waktu itu. Belum ada ya. Jadi, Indonesia juga belum waktu itu Pak. Masih tahun berapa tadi Pak? 1412. 1412 ya. Iya, Masya Allah. Iya. Iya. Di sini kondisinya masih hutan. Hutan dibabat. Nah, dia di situ membuat satu gubuk kecil tempat tinggal dia, juga sekaligus juga tempat ibadah dia di situ. Ki Tenggerjati ini cuma sendiri dia Pak. Ya? Iya, Ki Tenggerjati. Waktu terus berjalan. Kurun waktu 4 tahun beliau tinggal di sini. Jadi mungkin saya simpulkan, Ki Tenggerjati ini salah satu keluarga besar kerajaan Galukawali di Sumedang, ya. Dapat amanat dari gurunya, iya, betul, yang bernama Syekh Subakir untuk menuju ke wilayah Tangerang ya sekarang ini. Dulu mah nggak tahu, pokoknya ke arah sana gitu ya. Betul. Jadi selama 4 tahun di sini gimana tuh Pak? Kurun waktu 4 tahun ditinggal di sini. Memang di dalam cerita sejarah tidak diceritakan masalah kegiatan atau aktivitas di masjidnya. Karena masalah kesehariannya. Siap. Tapi di dalam kurun waktu 4 tahun ini, masjid atau tempat ibadah tadi itu diperbesar Pak, sehingga
kita berpikirnya kalau masjid diperbesar, logikanya kan jamaah banyak kan Pak? Iya. Itu kan ya. Nah ini ada dampak positifnya Pak, dengan pengaruh Sungai Cisadane. Oh, dari dulu Sungai Cisadane udah ada Pak. Dulu namanya Sungai Cipamunggas. Cipamunggas. Sebelum Cisadane itu. Sungai Cipamunggas ini merupakan jalur transportasi pengangkut hasil bumi Pak. Jadi pakai sampan bapaknya Pak ya, sampan tuh Dari Sumedang tuh. bukan dari mana aja? Pak. Ini dari arah mana? Bogor. Ya dari arah Bogor sampai bermuara yang sekarang namanya dikatakan Tanjung Pasir. Tanjung Pak. Pasir ya. Jadi bermuara di sana. Iya. Jadi lintasannya di sini Pak nih. Jadi Sungai Cisadane atau zaman dulunya disebut Sungai Pamunggas ya. Cipamunggas. Cipamunggas itu salah satu alat transportasi ya. Jalur transportasi. Perniagaan lah ya. Betul. Iya. Jadi hasil bumi tadi itu bermuara yang sekarang dikatakan Tanjung Pasir. Iya. Ada yang dibawa ke Sunda Kelapa, Iya. nanti Betawi Lewat Pak laut ya. Iya. Ada juga yang dibawa ke Pelabuhan Banten. Iya. Kan kalau dulu kan apa namanya transportasi laut kapal perahu atau kapal Pak Iya, sampan ya. sampah. Oh, Seperti itu. Nah inilah dampak positifnya melihat adanya gubuk kecil di sini, ada juga yang singgah di sini, ada juga yang menetap di sini. Iya. Gitu. Jadi niat Ki Tenggerjati. Tenggerjati itu buka masjid ya. Ya, betul. Berarti yang akhirnya dengan adanya buka masjid banyak orang-orang pada datang ya Pak ya. Banyak orang pada datang. Iya. Ditambah lagi ada tempat Iya. transportasi ini ya, air ya. Betul. Akhirnya semakin lama semakin besar gitu Pak. Betul, Pak. Ya. Ah. Memang kalau kita logikakan gitu Iya, kan Pak ya. iya. Di zaman ketika itu kan penjajahan Belanda, POSA yang paling berkuasa gitu Pak ya. Iya. Nggak mungkin toh pribumi bisa simpang siur lalu lintas dengan cara begitu aja. Iya. Pasti kan diawasi. Nah ini kita bicara Allah alam bisawab Pak ya. Tapi ya dengan segala daya upaya, kalau toh mereka seorang untuk berniat baik, kenapa tidak sampai di sini gitu kan Pak? Iya. Gitu. Ini pengaruh kuat memang dari transportasi jalur transportasi air ya. Air tadi itu kan Pak. Itu kurun waktu 4 tahun Pak. 4 tahun. Jadi masih menetap di sini itu kita yang ngerjain. Nah, kegiatan terus berjalan ya. Baik aktivitas ya jelas kalau 5 waktu pastikan Pak ya. Iya. Di samping juga kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Akhirnya di pada tahun 1455 itu kedatangan ulama besar Pak dari Persia. Iya. Ulama besar dari Persia pada tahun 1455 yang bernama Syed Hasan Ali Al-Husaini. Syed Hasan Ali Al-Husaini. Jadi rentan waktu beliau datang 1412 ya membangun dan segala macamnya kurang lebih 45 tahunan ya Pak. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi di 1455 kedatangan ulama besar ya. Dari Persia tadi. Sebetulnya tujuannya bukan kemari Pak. Tujuannya Banten. Oh, Banten singgah di sini. karena jalur ini ya transportasi betul. airnya ya. Iya. Lihat ada masjid mungkin ya. Tujuan Banten singgah di sini. Iya. Nah ini kedatangan Syed Hasan Ali Al-Husaini, dikenal juga Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil ya. Jalil. Itu juga masjid semakin diperbesar. Semakin diperbesar. Iya. Semakin diperbesar. Terus waktu berjalannya Pak ya, kegiatan juga berjalan seperti biasa. Ini penetapan untuk tahun berdirinya belum sampai Pak. Belum sampai diambil dulu. Tidak diambil dari 1412. Tidak diambil dari 1455. Tapi diambilnya di 1576. Kurang waktu hampir 100 tahun. Iya, 1576. 1576 ya. Baru ada kata penetapan berdirinya Masjid Jami Kali Pasir. 1576 ini. Iya. Penetapan Masjid Jami Kali Pasir. Kali Pasir. Di antaranya yang di dalam cerita dijelaskan ya,
Ini fiktif Pak ya, bukan lebih sebetulnya Ya. Walau Allahualam, ya. mudah-mudahan Pak ya. Di 1576 saya baru bisa mengatakan bahwa inilah bentuk masjid yang ketika itu sampai saat ini dari yang ada Pak. 1576 sedikit banyaknya belum ada perubahan gitu ya yang terlalu signifikan ya Pak. Untuk yang tiang Pak. Yang Ya, ya. kalau yang pinggir-pinggirnya itu jelas karena perubahan-perubahan Pak. Toko guru lah yang Betul. Ya. Ya. Nah, ini satu yang ini. Subhanallah. Dari 1576 ini ya yang kita update ya. Betul. Kita nggak tahu dari 1412 begini betul. kan. Oh, iya. Satu di antaranya nih Pak, dari 4 yang ini pemberian Sunan Kalijaga. Masya Allah. Anak terus nomornya kalau kita begini benar. Iya, iya. Pemberian Kalijaga. Anak jadi semenjak lahir di tahun 50 gitu. Iya. Orang tua nggak ada menceritakan seperti ini. Ya karena tadi itu kan ya, Iya. hanya sebatas lingkup ini aja gitu ya. Ya pemerhatinya Iya, ya. betul. Ya memang semuanya dari ada jalannya Ada gitu ya. jalan. Alhamdulillahnya ketika kurang lebih 1 tahun yang lalu ada kunjungan ulama sebanten Pak datang kemari Pak. Subhanallah. Ya. Dari naik Lebak, naik Serang ya. 2019 itu. Iya, datang kemari Pak. Anak pikir anak doib, anak iya. karena menghadapi para kiai tadi itu datang kemari di Bapak sama ini sama Kiai Haji Edi Nawawi MUI Pak ya. Iya. Iya. Iya, iya. Sama pengen tahu sejarah begini. Waktu Ana menceritakan masalah Patiak, Iya, sapa satu di antaranya pemerintahan Kalijaga, ulama dari Pandeglang berdiri. Diketok satu-satu yang tadi itu cuma satu yang beda suaranya. Oh, istrinya itu ini Pak ya. Subhanallah. Ini Ya, ini ya Pak ya. Ya, inilah yang memang insya Allah pemberian Sunan Kalijaga. Sunan ya. Kalijaga. Yang di Cirebon Pak ya. Iya, Cirebon. Iya. Ini Pak. Saya berani mengatakan begitu. Berdasar begini Pak. Ini pemikiran saya deh Pak. Kenapa tidak dengan izin Allah dan karomah yang diberikan kepada kiai tadi itu dibukakan? Iya. Kan begitu aja Pak. Iya. Betul, Film zaman betul. dulunya gitu Iya, dibukakan. dibukakan. Jangankan jarak yang dekat, jauh sekalipun dengan berlapis-lapis batasan bisa kan tembus kan Pak. Gitu Pak. Iya, iya. Itu saya meyakinkannya ini pemberian Sunan Kalijaga. Oh, Iya, iya. Ini salah satu ini apa ya sejarah atau sesuatu yang bisa dibilang ya cukup ini apa ya menyimpan ini ya segala sesuatu apa ya karomah lah aroma, gitu. aroma. Terus selanjutnya Pak dari perkembangan 1576 itu kesininya seperti apa tuh? Satu lagi Pak, ini nyambung nih Pak, ini kan bagian dalam ya. Bagian dalam ya. Sekarang bagian luar Pak. Bagian luar ini. Ya saya lihat nanti ya. Ini emang kalau diperhatikan baik dari reliefnya atau ornamennya memang persis seperti ornamen-ornamen Chinese ini sebetulnya. Iya. Betul ya? Iya. Ini bentuk mahkota, ada yang mengatakan katanya juga rata-rata. Ini sebetulnya tidak ada hubungan sama sekali dengan Yang dengan Chinese gitu Iya, ya. Tidak ada masalah. nggak ada ya. Nah ini pemberian juga Pak. Ini pemberian. Pemberian siapa? Pemberian Sultan Agung Tirtayasa Oh. Banten. Sultan Hasanuddin ya. Waktu itu Sultan Tirtayasa. Tirtayasa, ya. Banten. Ini. Nah apa hubungannya? Ya, Banten dengan Tangerang ketika itu sampai memberikan ini. Memang di sini ada istrinya Pak. Istri Sultan Agung Tirtayasa. yang bernama Ratu Uria Negara.
beliau tinggal di sini bukan cuma hanya tinggal diam, tapi juga ikut berjuang melawan Belanda. Memang sini batasnya nih Pak. Di sungai ini batas Pak. Ya. Ke sini wilayah kekuasaan VOC Belanda, Ya. ke sana adalah wilayah kekuasaan Banten. Iya, iya, iya. Batasnya sungai ini. Iya, iya. Makanya kalau orang Sunda bilang tetanggar itu, mungkin Bapak Sunda pernah tanya, Bapak Sunda bukan? Pak? Iya, Sunda kan tetanggar itu batas saya. Batas kan. Tetanggar jadi Tangerang kali. Tangerang tuh. Oh, gitu ya. Iya. Tetanggar. Sampai sama begini nih, tadi ya. Nyambung juga ya, Aja. Pak Haji ya. Saya begini berpikirnya, kalau ini tetanggar, orang Sunda bilang kan Sumedang Sunda ya kan Iya, biasa dia. iya. Tetanggar. Ini tetanggar perang. Mungkin dia tetanggar perang. Mungkin bisa begitu. Pantasnya perang gitu. Perang. Antara di sini VOC, di sana Banten. Banten. Wilayah kekuasaannya. Subhanallah. Iya, iya, iya. Ini namanya Baluarti Pak. Baluarti ya. Baluarti namanya ini. Baluarti ini. Nah, ini alhamdulillah sampai saat ini bagian dalam Patian masih utuh kondisinya seperti ini kita Pak ya. Iya. Bagian luar di atas sekali dan ini. Yang lainnya udah semua udah ada perubahan. Udah dimakan zaman apa ya. Cuman yang bisa menyisakan biar jadi cerita buat anak cucu kita. Ya inilah sampai saat ini bentuk salah satu tiang penyangga atau disebut Sokoguru, pemberian dari Sunan Kalijaga. Iya. Yang di atas disebut Baluarti. Baluarti itu pemberian dari Raja Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa yang memang kebetulan ya, ada istrinya tinggal di sini ya. Betul. Ya, ya. Mungkin bisa dilanjut Pak, ada hal-hal apa yang mungkin nanti pemirsa bisa menambah wawasan dalam pengetahuan sejarah terutama wilayah Tangerang Pak. Amin. Iya. Dari pemberian di sini, Ya. itulah dikatakan tadi ada hubungannya Pak ya, karena di sini ada istrinya. Ya. Nah, sampai lanjut dari kepengurusan masjid, ketika itu tuh Pak ya, ketika itu juga sempat datang dari kerajaan Kuripan Bogor Kauripan Bogor di tahun 1608. 1628. Nah, kalau mohon maaf ya Pak ya. Mungkin kalau kita tarik dari benangnya waktu kita wawancara 1576 ada pemberian dari Sunan Kalijaga. Betul. Terus kalau yang di atas itu kurang lebihnya tahun berapa tuh Pak? Yang pemberian dari Sultan Agung Tirtayasa. Nah, di sini memang tidak ada penjelasan lebih lagi. Belum ya, Allahu alam ya. Allah alam itu Allah alam. Tahunya di atas itu pemberian Sultan Agung. Betul. Iya. Karena kembali dia bicara masalah keakuratannya Iya. gitu ya. Sulit sebetulnya. Sulit memang sulit. Ya, kita juga berusaha untuk mencari ya sedikit benang merah yang ada kita cari. Iya. Dengan bahasa mudah-mudahan mendekati kebenaran. Paling begitu Pak, mudah-mudahan mendekati. Ya Pak ya. Iya, mendekati. Nah, itu diantaranya. Jadi di 1608 kedatangan dari kerajaan Kuripan Bogor. Iya. Nah, beliau juga sempat ngurus masjid itu Pak. Jadi sempat tinggal di sini. Dari kerajaan Kauripan Bogor tuh di 1608 sempat menjadi Mengurus masjid di sini. pengurus masjid Yang ngurus masjid di sini. Nah, sampai di saat itu nama nama masjid masih belum ada dikatakan nama Jami Kali Pasir belum ada ya. cuma ada perubahan nama. Ini kan nama Kali Pasir sekarang Pak. Iya. Ya. Nah, ini kembali lagi tadi cerita kedatangannya Said Hasan Ali Al Husaini, Ya. Syekh Abdul Jalil. Nah, beliau dari sana, dari Persia itu membawa pasir, namanya pasir Karbala. Pasir Karbala. Karbala. Nah, jadi kita kembali lagi Pak ya, kembali lagi. Iya. Oke, Iya. kembali ke pasir Karbala. Pasir Karbala ini mungkin kalau kita katakan semacam syarat gitu, dengan niat untuk bisa mereka datang kemari diterima dengan baik, dengan mudah,
siarnya juga diterima dengan baik, dengan mudah. Ya alhamdulillah ternyata. Dan keistimewaan bicara masalah pasir Karbala sama dengan kita nginjak ubin, jadi nggak berbekas. Pasir tuh badalnya. Nah, injak malah karena ada yang nempel ya, Pak. Nempel. Luar biasa. Disitulah mulai nama daerah ini punya, tapi bukan kali pasir, tanah pasir. Tanah pasir. Tanah pasir. Jadi bukan kali pasir Bukan belum sebelumnya. kali pasir, baru tanah pasir. Pak, mungkin untuk lebih diperjelas lagi, Ya. yang hadir dari tanah Persia itu Said Hasan Ali Al Husaini. Said Hasan Ali Al Husaini. Husaini ya. Said Hasan Ali Al Husaini ya. Itu kurang lebih tahun berapa itu, Pak? 1576 itu ya? 1455 Pak. Oh, 1455 dia. Oh, 1455 dia datangnya ya. 1455. Berarti dalam kurun waktu, ini balik lagi nih Pak ya, Iya, kalau iya. kita dari bahasa Bapak 1412, berarti mungkin itu nama kali pasir sampai di 1455 belum ada kedengeran tanah pasir ya. Ya, belum. Jadi mungkin ceritanya dari dari kerajaan Bogor, Ya. dari Sultan Agung Tirtayasa, itu belum ada ya Pak ya? Belum. Maksudnya masih kesini gitu ya? Betul. Terakhir di 1455 ada bahasa Ya, baru tanah pasir. Tanah pasir. Tanah pasir. Nah itu berawalnya di situ tuh Pak. Iya Pak. Nah jadi lanjutnya Pak ya. Iya lanjut Pak. Di 16 itu pada 1608 tadi kedatangan dari kerajaan Kuripan di Bogor, Iya. ya, sempat menetap di sini. Nah kemudian kepengurusan masjid masih diurus oleh Orang dari Bogor. keluarga orang-orang Bogor Orang di Bogor, kerajaan ya. Bogor Ah. ya. Tepatnya adalah di 1671. Itu dilanjutkan kepengurusan masjid oleh putra dari kerajaan Kuripan tersebut Pak, yang bernama Temenggung Pamit Wijaya. Oh mohon maaf ya, mungkin saya kemarin sempat masuk di Cagar Budaya gitu ya. Iya, Ada tulisan di situ ya, Pak Temenggung Pamit Wijaya. Wijaya ya. Betul, ya. Iya. Oh iya, langsung di situ ya dia masuk ya, diurus ya. Berarti dia dari kerajaan Bogor Pak Masih ya? dia Mati Bogor? Bukan Sumedang bukan? Bukan. Nah, memang Bogor masih ada Pak. Kaitannya? Masih ada kaitannya. Bogor, Cirebon, ya di Bogor, Iya, Cirebon. Sumedang. Tapi ke Sumedang, tapi justru bukan ke Sumedang dulu, malah ke Cirebon dulu. Ke Cirebon dulu. Iya Pak. Nah, Di sana kan ada pesantren Asugiri. Alhamdulillah saya juga sampai ke sana Pak ya. Iya, Pak. Sempat nanya dengan kiainya juga di sana, yang mereka juga asalnya dari Cirebon. Dari Cirebon. itu Sumedang juga dari Cirebon. Iya, dari Cirebon juga memang nyambung. Nyambung ya. Nah, mungkin kiprahnya Temenggung Timbul Wijaya ini gimana nih Pak? Pamit Wijaya. Iya, Temu Pamit Wijaya Pamit Wijaya ini di 17 bro? di 1671. 1671. Ya. Nah itu gimana tuh Pak, kiprahnya? Nah, kalau kegiatannya memang tidak ada penjelasan Pak. Cuma ada keterangan beliau melanjutkan kepengurusan masjid di sini. Iya. Ya, sampai kurun waktu di 1712. 1712. Ya, dilanjutkan kepengurusan masih dari keluarga besar kerajaan Kuripan Bogor. Putra dari Temenggung Pamit Wijaya yang bernama Raden Bagus Kuning Wiradilaga. Raden Bagus Kuning Wiradilaga. Nah ini masih keluarga besar kerajaan di Kuripan Bogor ini ya. Nah, itu juga sama di dalam kegiatannya tidak diceritakan ya, tidak diceritakan gitu kan. Nah, sampai di generasi berikutnya dulu dari kerajaan Kuripan tersebut ini juga tidak ada penjelasan Pak. Cuma
Nah, alhamdulillah sampai saat ini ya itu merupakan satu apa namanya satu apa namanya, kita katakan ulama besar lah, karena setiap peziarah yang datang kemari datang ke sini yang bernama Temenggung Arya Ramdon. Temenggung Arya Ramdon. Arya Ramdon. Itu dari Kahuripan juga? Bukan, justru tidak ada penjelasan di sini. Karena datang ulama besar Temenggung Arya Ramdon. Itu juga tidak ada penjelasan dari kerajaan mana di sini. Dari di 1671 sampai kemari ya? Iya. Jadi Arya Ramdon di tahun 1740 ya. Beliau juga ngurus masjid di sini ya. Ya. Menetap di sini sampai akhir hayatnya juga di sini, dimakamkan di sini. Ada di sini Pak? Ada Ada foto nisannya betul? Nah justru di sini makamnya kan nisan udah pada pudar Pak. Ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa nanti ketemulah dengan orang-orang lebih Ya. itu Pak ya. Paham. Ustaz, udah tahu ketemu Tad? Hah? Udah ada ketemu? Alhamdulillah ini. Iya. Karena sini kurang jelas masalah udah ini kan udah pudar semua. Nah, Temenggung Arya Ramdon nih. Ya, Temenggung Arya Ramdon. Tapi kalau kita bicara masalah kata Temenggung, itu memang apa namanya mirip ke Sunda Pak. Ya, Itu bangsawan lah ya. bangsawan. Ya. Memang dari keluarga besar bangsawan juga sih. Bangsawan juga. Nah, setelah zamannya Temenggung Arya Ramdon dari 17 sekian, Ya. ada cerita lanjut Pak. Masih diurus oleh putranya. Temenggung Ya, Arya di tahun 1780. 80 ya. Ya, mulai di situ oleh putranya. Jadi berkelanjutan terus kepengurusan masjid. Putranya Iya, sendiri iya. terdeteksi. Dan mereka menetap di sini, wafat juga di sini, juga dimakamkan di sini. Namanya? Cuma 2 dari catatan sejarah yang dimakamkan di sini, yang namanya cukup jelas. Temenggung Arya Ramdon, Dengan putranya bernama Arya Temenggung Sutadilaga. Arya Temenggung Sutadilaga. Iya. Itu di 1780 ya. Mulai dari 1780 sampai ke 1823. Temenggung Arya Sutadilaga itu Pak ya. 1823. Selanjutnya Nah, kemarin ya berarti ini terakhir dari kepengurusan masjid yang masih di dalam lingkungan para Temenggung Ya. atau kearyaan gitu Pak Ya. ya, kearyaan. Nah itu di 1823 tadi itu ya, itu ke Raden Idar Dilaga. Nah ini jadi keturunan para Raden apa nih hari ini? Raden Idar Dilaga. Dilaga. Masuk lagi ya. Raden Idar Dilaga putranya dari Nah ini juga tidak ada penjelasan, tapi yang jelas mereka nasabnya nasab dari turunan para Raden gitu ya. Saya katakan begitu Iya. aja. sampai ke tahun 1900 kali. Nah, ke 1900-an. Nah, itu Setelah 1900 nah, di tahun 1904 itu baru dibuat menara Pak. Ini menara itu ya, kita tadi tempat wudhu itu Pak ya. Ya. Itu baru dibuat kan jauh waktunya Pak ya. dari 1412 Iya. di sini bikin 1900 berapa gitu ya, 04 ya, 04. berarti kurang lebih 500 tahun lah. Dan keberadaannya juga tidak begini Pak. Dari bahannya, kalau bentuk dan ketinggian memang seperti itu. Tapi kalau dari bahannya kan dulu dari bahan kayu. Iya, iya. Dari bahan kayu. Jadi karena laku, gitu ya. Akhirnya diganti lagi dengan kayu. Kemudian laku lagi diganti lagi sampai akhirnya di tahun 2000-an baru diganti dengan semen. Seperti itu. Berarti sejarah masjid tadi sedikit kita kupas ya Pak Haji ya, dari 1412 sampai di 1904 lah ya. Iya. Lahir di Raden Dan Dilaga.
Raden Idar Dilaga Idar yang Dilaga, berakhir itu berakhir Itu ya. betul. Itu nggak ada lanjut lagi ya. Nah, udah. kelanjutannya Ah. diurus oleh warga. Warga ya. Ya, keturunan para raden dengan warga di sini. Selanjutnya sampai saat Iya. ini. Termasuk tadi itu 1918 Datuk Haji Abdul Qadir bin Haji Umar sempat juga ngurus di sini. Al-Banjari. Oh, tapi ada Habaib yang ngurus di sini juga ya. 1918 1918 Datuk dari Banjar ya, ngurus di sini juga ikut ya Pak ya, dari Kalimantan ya. dari Kalimantan. Nah ini udah ada